Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Teknik Foto Produk dengan Smartphone bersama narasumber Ricardo De Melo dari demelofoto.com. Ingin tahu cara membuat foto produk yang menarik dan menjual hanya dengan handphone? Ayo, ikuti pelatihannya. Terus terang dari pertanyaannya kan agak kurang mendetail juga ya, foto produknya apa. Tapi saya ambil contoh gini, kalau kita foto produk, taruh kata misalnya yang kita foto produk itu makanan, kuncian foto makanan itu menarik seperti apa. Setiap orang kan beda-beda, cuman kuncian yang selalu sama di tiap orang adalah kalau hasil foto makanan tersebut bikin paling enggak misalkan orang yang lihat fotonya langsung jadi kepengen atau bahkan kerasa lapar, kerasa pengen nyoba, kerasa ngiler kayak gitu, itu buat saya udah berhasil. Oke. Simpel itu. Jadi balik lagi karena ini kita ngomong kayak gini kan sebetulnya kalau ukur tiap orang kayak Mbak Indri tadi sampaikan beda-beda ya. Yang S tadi yang seperti kuncinya sama yang tadi yang S. S itu kan identik dengan istilahnya kita rasanya seger kayak gitu-gitu kan. Nah, itu yang poin-poin itu yang harus kita tampilkan di foto misalnya untuk rasa seger. Terus jangan lupa ya, untuk foto makanan minuman itu selera boleh beda, tapi yang selalu sama di setiap orang jadi poin penting adalah masalah kebersihan. Baik. Benar nggak? Jadi kalau misalkan kita foto makanan, kita akan kebayangnya ini makanannya disiapkannya, disajikannya bersih nggak sih? Beneran sehat nggak? Nah, itu yang harus kita sajikan. Jadi misalkan mungkin yang foto es itu tampilkan aja, misalkan esnya memang kelihatan seger, bisa dari menampilkan seger itu dari misalkan di gelasnya itu ada kayak titik-titik air. Lalu untuk kesan bersih, nah ini bisa misalkan kita pakai backgroundnya putih atau kalau kita backgroundnya meja makannya berarti usahakan meja makannya beneran bersih. Alat-alat yang kita pakai, sendoknya, gelasnya, itu beneran bersih. Tidak ada bekas noda, bekas sisa, misalkan coklat. Biasanya kalau ada coklatnya kan biasanya masih ada sisa yang nempel. Nah itu beneran kita bersih semua. Lalu untuk tadi yang foto kopi ya. Perlu modal tidak, Mas? Perlu modal dan nggak perlu sebetulnya. Jadi gini, yang mau ditekankan apanya? Misalkan mau ditekankan kopinya itu bisa dinikmati siapa saja. Mungkin itu perlu modal. Misalkan, oh ini kopi aman juga untuk anak kecil. Mungkin perlu kita tampilkan fotonya dengan model anak kecil. Tapi ketika misalkan kita hanya pengen nunjukkan, ini loh kopi, ini enak untuk segala suasana. Mungkin itu tanpa modal bisa. Misalkan, oke, ini untuk di gunung juga enak, untuk di acara kantor, misalkan meeting kantor juga enak. Berarti itu tanpa modal pun, cuman kita perlu lokasi yang berbeda. Seperti itu sih, Mbak. Nah, untuk yang pertanyaan green screen, justru saya muncul pertanyaan gini, kenapa kita harus menggunakan green screen? Karena seperti aplikasi Zoom ini kan kita biasanya pakai green screen itu kalau kita mau ganti background-nya. Benar kan ya? Betul. Nah, sementara yang siang ini kita bahas kan sebenarnya kita mencari istilahnya cara kita bikin visual secara sederhana. Jadi tanpa kita harus 2 kali kerja. Maksudnya gini, kalau misalkan Bapak Ibu bisa memotret dengan background yang tanpa harus nantinya kita ganti lagi, mendingan saran saya hindari penggunaan green screen. Kecuali memang kita nantinya pengen produk kita itu terus kita tempel ke objek benda yang lain. Nah, itu kita perlu pakai green screen seperti itu. Oke, baik. Terus untuk yang kombinasi warna, yang jelas gini, kalau Bapak Ibu masih bingung dengan kombinasi warna, saran saya gunakan selalu kombinasi warna yang netral. Warna netral itu apa? Misalkan warna background-nya hitam, putih, atau abu-abu. Nah, biasanya yang lebih apa ya, feeling-nya lebih bermain itu biasanya ibu-ibu. Dia lebih
lebih fleksibel, lebih pinter untuk padu padan warna. Cuman jangan sampai kita bermain dengan kontras yang terlalu tinggi. Kenapa bukan kontras terlalu tinggi? Tujuan utama kita supaya orang ketika melihat foto itu adalah perhatian utamanya langsung ke fotonya, bukan ke background-nya atau bahkan objek properti pemanis lainnya. Seperti itu sih, Mbak. Ya. Oke. Jadi hindari kontras yang terlalu tinggi, tapi fokusnya adalah ke bendanya. Betul. Nah, angle ini juga beda produk kan sebenarnya beda angle, Mbak. Betul. Jadi gini, misalkan makanan ada beberapa makanan yang akan tampak menarik ketika kita tampilkan frontal, kita foto dari atas. Tapi untuk beberapa makanan justru 45 derajat. Jadi kalau kita frontal dari atas, misalkan gini, saya kasih contoh simpelnya ya. Ini misalkan produknya, ini namanya kita frontal dari atas. Nah, posisi seperti ini frontal. Tapi ada beberapa produk itu yang sebaiknya bukan frontal, tapi kita 45 derajat. 45 derajat seperti tadi saya waktu praktek foto, jadi ketika ini objeknya, saya cenderung seperti ini. Oke. Nah, yang perlu dipahami dulu adalah apa yang pengen ditunjukkan dari foto tersebut. Misalkan kita pengen tunjukkan detail, otomatis kalau kita misalnya kayak jam ini, saya pengen tunjukkan detailnya, saya nggak akan lagi peduli dia mau frontal dari atas atau dari 45 derajat selama detail yang pengen saya tampilkan muncul di foto. Mewakili dalam visual. Ya, sesimpel itu sebetulnya, Mbak. Sebetulnya nggak ada angka patokan pastinya, Mbak. Cuman paling simpelnya gini, yang tadi saya jelaskan, foto itu memang sebaiknya jangan satu ya, karena kalau satu itu kan saya pribadi misalnya di marketplace saya lihat produk jualan dia fotonya hanya satu, saya kadang langsung kepikirannya ini dia cuma punya copy paste-nya satu. Nah, tapi juga seberapa banyak, sebaiknya gini, semakin bisa kita meminimalkan pertanyaan dari calon pembeli kita. Ya. Nah, sebanyak itu. Jadi misalkan dengan 3 foto udah cukup menjawab, oke, untuk dari sisi warna misalkan produk itu ada warnanya merah, kuning, hijau. Kita tampilkan di 3 foto merah, kuning, hijau. Berarti udah kejawab. Atau misalkan dari sisi ukurannya beda-beda. Kita tampilkan di fotonya juga. Atau misalkan tadi dari sisi detail ya. Misalkan kayak jam, detail bahannya. Ketika misalkan bahannya memang bahannya dia ada batu permatanya. Atau misalkan bahannya dari kulit. Nah, itu kan fitur-fitur yang membuat produk kita mempunyai value lebih. Itu yang harus kita tampilkan di foto. Fungsi properti itu kan sebetulnya percantikan. Jadi mempercantik produk utama kita. Jadi misalkan gini, produknya misalkan saya ambil contoh produk kacamata ya. Kita bisa pakai, kita pengen ngasih tahu ke konsumen kita, ini kacamata bisa dipakai untuk outdoor loh, misalkan untuk di pantai. Bisa aja kita pakai properti misalkan kacamata itu dengan pasir pantai, terus dengan, biasanya kita ke pantai pakai apa aja sih? Misalkan kain pantai, itu fungsinya lebih ke aksesori tadi, itu sebetulnya lebih ke ini sih Mbak, membantu calon konsumen kita membangun imajinasinya. Jadi misalkan kacamata untuk di pantai, tapi kita foto kacamatanya aja, kan kemungkinan misalnya kayak calon konsumen kita nggak langsung kebayang pikirannya sama kayak kita. Oh ini untuk di pantai, mungkin dia nggak akan kebayang itu. Tapi beda kalau misalnya kita kasih dia ada pasir pantai, dia mungkin akan langsung kebayang, oh ya ini besok kalau saya ke pantai, saya pakai kacamata yang kayak gini cocok. Nangkep maksudnya ya. Jadi nggak ada patokan pastinya juga. Kita pakai properti seberapa banyak. Cuman juga yang jadi pertimbangan utama selalu sama, jangan sampai properti tambahan itu tujuannya mempercantik, justru akhirnya itu yang jadi poin utama perhatian konsumen kita. Ini namanya lightbox. Ini seperti ini.
Dan ini bisa bisa dilipat sih kalau yang ini. Ini kita beli jadi udah banyak. Namanya juga sama lightbox, jadi kotak cahaya. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu pengen lebih lengkap, ini bisa beli istilahnya backgroundnya ini sendiri. Jadi ini yang saya pakai putih, tapi ada di marketplace tuh beberapa udah ada yang jual tuh, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, hijau, bahkan ada yang warna motif juga ada. Tapi kuncian utama lightbox itu sebenarnya di sini. Dia ada ini, kelihatan nggak ya? Di bagian atas ini dia ada lampu LED-nya ini. Yang jelas gini, memang resolusi warna di tiap handphone, tiap layar, bahkan dari handphone ke laptop, ke PC, itu kan selalu berubah. Cuman Bapak bisa bayangkan kalau kita waktu motret aja hasilnya itu sudah nggak maksimal, bagaimana kalau itu masih ketambahan resiko warnanya berubah. Nangkep maksud saya ya, jadi itu yang tadi di awal saya sampaikan, usahakan yang Bapak lihat dengan mata, dengan yang muncul di layar handphone Bapak waktu motret itu adalah sama. Sama dalam artian kalau sama persis nggak mungkin, karena memang sampai sekarang belum ada satupun teknologi kamera yang bisa sesempurna mata manusia. Cuman minimal mirip lah dengan yang kita lihat dengan mata telanjang. Jadi fungsinya itu supaya apa? Ketika nanti terjadi istilahnya pergeseran warna dari masing-masing gadget, dari kamera smartphone ke laptop misalkan, itu lebih minimal risikonya dibanding kalau dari waktu motret aja kita warnanya udah beda jauh dengan kondisi aslinya seperti itu. Ini saya tunjukkan yang tadi barusan saya foto ya. Ini foto awal saya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini di posisi saya sekarang, ini sangat beda jauh dengan mata saya melihat. Akhirnya saya coba setting exposure compensation-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kalau kita geser ke kiri tadi jadinya terlalu gelap seperti ini. Ini yang istilahnya saya tanpa setting kamera saya, tanpa setting di handphonenya. Ini seperti ini. Begitu saya geser ke kiri jadinya gelap seperti ini. Lalu ini saya geser mendekati dengan yang apa yang dilihat oleh mata saya. Jadi hasilnya seperti ini. Lalu kalau udah seperti ini nanti biasanya saya prosesnya apa? Saya akan proses editing. Editing salah satunya adalah cropping. Jadi cropping itu misalkan kayak di sini kan kelihatan dia ada pojokan lightbox ini ya. Nah, ini yang biasanya saya hilangkan. Terus saya cropping biasanya kalau di marketplace beberapa itu hampir sama formatnya kayak Instagram. Jadi dia formatnya square, akan saya potong jadi square. Nah ini proses yang istilahnya di luar kamera. Jadi itu yang tadi saya sampaikan, sebetulnya motret dengan handphone itu sangat-sangat gampang. Misalkan tadi pertanyaan yang tadi sempat Mbak Indri tanyakan, kalau kita pakai aksesori, kebetulan saya memang fokusnya siang ini adalah menjelaskan masalah pemotretannya, bukan masalah untuk percantikannya. Jadi ini misalkan kalau dengan jam seperti ini penggunaan dengan bantal jam ini udah bisa jadi aksesori. Karena kan bantal jamnya ada beberapa yang memang beda, warna putih, warna krem, seperti itu bisa digunakan. Atau bisa juga Bapak Ibu nanti misalkan pakai box seperti ini. Cuman harus diperhatikan, balik lagi, penggunaan aksesori dengan lightbox yang misalkan Bapak Ibu beli jadi, itu biasanya sangat terbatas. Karena apa? Ukuran lightbox-nya itu terbatas kita. Beda kalau kita bikin, saya di beberapa kesempatan sempat bikin, dia dari kardus TV, dari kardus misalkan microwave, kardus coklat yang tebal, itu kita bisa bikin jadi lightbox seperti ini. Nanti untuk lampu LED yang digunakan, Bapak Ibu bisa beli di toko elektronik, maksudnya toko-toko untuk yang jual bukan elektronik jadi tapi spare part elektronik, itu udah ada banyak, dia jualnya meteran biasanya, itu sangat murah Bapak Ibu. Dari mana aja bisa sih Mbak, kayak tadi di materi saya, kalau kita bikin lightbox sendiri kita lebih fleksibel. Nah bedanya kalau kita beli lightbox jadi,
lampu itu selalu hanya ada di atas. Cuman kalau kita misalkan pengen hasilnya beneran putihnya merata, cahaya terangnya merata, biasanya saya bikin misalnya lightbox dari kardus itu, sisi kiri saya lubangin, sisi kanan saya lubangin, sisi atas saya lubangin. Sumber cahaya saya bisa dari kiri kanan maupun dari atas. Oke. Anggap ya. Jadi dari 3 arah pun kadang saya coba. Atau kadang cuma dari kiri dan kanan, dari sini dan sini, sementara atas tanpa cahaya. Jadi supaya bayangannya jatuhnya lebih tipis. Cuman mungkin saran saya bisa gini, di satu ruangan, karena ini ukurannya ayam ya, kita nggak bisa bikin light box yang kecil seperti ini. Tapi misalnya Bapak bisa setting kayak misalnya kandang yang kita kira-kira ukuran manusia pun bisa masuk, itu untuk mempersempit ruang gerak ayamnya. Lalu yang kedua, yang saya tahu sih biasanya untuk kondisi tertentu ketika memang beneran kita pengen ayamnya full totally diam, mungkin mau nggak mau kita harus memastikan kaki ayam itu nggak bisa lari. Paling gampang seperti itu sih. Untuk outdoor ada dua potensi yang kita bisa kerjakan. Jadi gini, 100% memang full outdoor itu barangnya kita bawa keluar. Cuman ada plus minusnya. Kalau kita full outdoor, contoh misalkan kita full outdoor tapi kita jam 12 siang, saran saya hindari jam 12 siang. Karena apa? Cahaya matahari terlalu panas, terlalu kontrasnya terlalu tinggi, nanti jatuhnya kayak Bapak Ibu bisa lihat sekarang di sini, bayangan handphone saya ini terlalu gelap. Jadi terlalu hitam, terlalu pekat. Okay. Nah, kalau kita mau full outdoor seperti itu, memang ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa gunakan. Misalkan jam-jam pagi hari, jam 7 sampai jam 9, atau sore sebelum matahari terbenam. Jam 4 sampai jam 6. Beda tempat soalnya beda, Mbak. Maksudnya misalnya ya? Saya pernah ke Aceh dengan di Flores, itu kan jam terbit sama terbenamnya matahari beda ya. Cuman istilahnya sebelum benar-benar terbenam, itu kan cahayanya udah cenderung lebih redup, lebih sejuk kan. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk foto atau pagi hari. Atau juga bisa kalau kita mau siang waktu cuaca cenderung mendung. Maksudnya matahari itu tidak langsung ke kita tapi ada awan yang menutupi, itu kita bisa pakai. Baik. Sementara kalau kita mau pakai cara kedua, itu bisa kita pakai cahaya matahari tapi tidak secara langsung kita outdoor. Maksudnya misalkan kayak kita di teras rumah atau kita di misalkan di kamar tidur, kita dekat jendela kita, itu kan cahaya matahari yang masuk. Tapi tidak secara langsung cahaya matahari kena ke produk yang kita foto, tapi ada perantara misalkan dari teras rumah tadi atau dari jendela, dari pintu. Nah, itu kita masih bisa pakai. Seperti itu sih. Saya kalau membayangkan karena gini, kalau bayangannya Pak Jen tadi kan misalkan beneran hanya tampil ayam, itu kalau memang pengen hanya ayamnya aja, itu mungkin bisa difoto dengan kamera selain handphone. Karena apa? Ayamnya cenderung bergerak. Cuman beda cerita kalau misalkan kita agak lebih luas ya. Jadi misalkan mungkin bukan dengan kandangnya Mbak, tapi misalnya dengan ayam, dengan kayak iklan tempat ini peternakan ayam, biasanya kan ayam beberapa ngumpul, ada dia baru makan. Bisa kita tampilkan seperti itu. Kalau untuk fashion, karena skalanya kan ukuran manusia ya, yang pertama saran saya sebaiknya produk-produk fashion itu memang dipakai oleh manusia, bukan lagi manekin. Fungsinya apa? Untuk menarik minat pembeli, kan yang beli juga manusia. Jadi sebaiknya memang produk kita dibawakan oleh memang model, memang manusia yang pertama. Yang kedua, kebanyakan Bapak Ibu itu asal comot modelnya. Paling gampang gini, ini psikologi manusia sih, terutama ibu-ibu ya. Kalau ngelihat sebuah baju, kebetulan yang membawakan, yang memakai modelnya memang good looking, tampilannya menarik, kita akan tertarik nggak dengan bajunya? Kebalikannya, kalau bajunya sebagus apapun,
model yang menampilkan bajunya itu katakanlah kurang menarik, kita juga pasti nggak akan terlalu interest terhadap baju tersebut. Nah, yang pertama itu masalah kita memilih talent modelnya. Lalu yang berikutnya, kita perlu persiapan apa? Yang jelas, kita nggak bisa pakai light box seperti ini karena ukurannya manusia. Tapi kita bisa pakai namanya reflektor. Reflektor itu apa? Misalkan kita pakai styrofoam, gabus ukuran besar. Itu fungsinya untuk misalkan kita foto di luar tuh akan ada taruh kata ini ya misalkan ya. Bagian sini gelap, bagian sini terang. Nah, ini fungsi styrofoam kita taruh di sisi yang bagian gelap. Supaya dia ada sedikit pantulan cahaya di sini lebih terang. Atau bisa pakai namanya silver reflector. Jadi reflektor, memang reflektor tapi permukaannya itu warnanya perak. Nah, itu kita bisa gunakan untuk pemotretan outdoor. Lalu motretnya bagusnya outdoor atau indoor, tergantung kebutuhan. Beberapa baju mukena itu ketika kita bisa pilih interiornya yang menarik, akan bagus juga. Tapi juga beberapa baju lebih bagus ditampilkan outdoor. Karena logikanya gini, kita manusia, kita pakai baju itu kan nggak cuma indoor atau outdoor. Nah, yang harus kita tahu duluan sebelum bikin foto itu adalah tujuannya. Misalkan baju-baju yang memang untuk aktivitas outdoor, atau misalkan baju mukena, tapi salah satu value yang kita tawarkan, ini baju mukena ini dipakai aktivitas outdoor juga tetap nyaman. Mendingan saran saya fotonya outdoor. Tapi begitu, oke ini untuk orang kantoran, itu akan lebih banyak cenderung kita tampilkan indoor. Seperti itu sih, Mbak. Di dunia fotografi sebetulnya kita agak sedikit menipu sih Pak sebetulnya kalau pengen seperti itu. Karena apa? Asap dari ayam goreng itu kan sebetulnya sangat tipis ya kalau kita lihat pakai mata ya. Betul nggak? Kan tipis sekali. Biasanya kalau ayam goreng atau ayam bakar misalnya baru keluar dari penggorengan, itu kan asapnya itu tipis sekali. Nah itu cara kita ngakalinya gimana? Biasanya kalau di dunia foto ada yang namanya dry ash, kita pakai dry ash. Tapi kalau untuk misalkan Pak Kwan di Balikpapan misalnya cari dry ash susah, bisa kita akali secara sederhana kita pakai asap rokok. Oke. Cuman memang bedanya gini, ini logika paling gampang ya. Asap ayam keluar dari penggorengan tidak akan sebanyak orang merokok kan, betul kan? Betul. Nah itu yang kita harus atur, istilahnya tebal tipisnya asap. Seperti itu sih. Tapi itu sangat mudah. Jadi maksudnya kita pengen nampilkan asapnya aja, kita bisa pakai asap, entah asap rokok atau bahkan beberapa kadang kita bakar kertas sedikit, muncul asapnya, nah itu yang kita pakai, kita foto, seperti itu. Jadi ini misalkan ini ya, saya coba jelaskan singkatnya. Ini misalkan ayamnya nih Pak, waktu kita, ini tripod di depan kita udah siap untuk jepret, sebelum kita jepret, ini misalkan rokok ya, rokok atau misalkan kertas kita bakar, kita lewatkan depan sini supaya ada asap sedikit, kita tunggu sebentar baru kita foto. Memang tidak bisa sekali jepret langsung jadi Pak. Jadi itu kadang ya karena bentuk gerak asap kan kita nggak pernah bisa atur. Ya. Tapi setidaknya kita misalkan kita ambil berapa kali foto sampai misalkan asap yang menurut kita paling oke lah dari fotonya. Oke ini asapnya udah lebih nyata ya, lebih nyata kalau itu seperti asap ayam yang baru selesai digoreng, seperti itu sih Pak. Baik, bisa dicoba dulu ya Pak Kwan ya barangkali karena memang membutuhkan teknik yang lain, tidak bisa menggunakan asap biasa karena memang asapnya terlalu tipis kalau asap penggorengan ya, Mas Betul, Melo. Mbak. Oke, Mas Melo baik karena pertanyaannya masih banyak nanti boleh dilanjutkan di sesi Telegram ya untuk konsultasinya. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama dengan kita, Mas Melo. Boleh ditunjukkan lagi? Iya, digeser lagi. Terima kasih banyak Mas Melo. Ini pertanyaan masih banyak. Teknik pemotretan dengan menggunakan smartphone, tapi saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tadi bahwa visual merupakan poin penting yang harus dipertimbangkan untuk berjualan online, dan yang paling pertama adalah pencahayaan yang paling penting ya Mas ya. Tadi di Q&A juga ada yang bertanya jam berapa, tadi sudah disebutkan jamnya jam pagi atau jam sore sebelum matahari terbenam atau jam pagi setelah matahari terbit sekitar jam 8 ya Mas Melo, betul ya? Jam 8 sampai jam 10-an. Nah, kalau tidak bisa mengandalkan cahaya matahari, bisa menggunakan light box seperti tadi yang ditunjukkan, sudah bisa dibeli online, jadi memudahkan Bapak Ibu semua untuk memfoto produk-produknya apabila tidak
ketemu dengan cahaya matahari langsung. Lalu kemudian gunakan background polos agar produknya menonjol. Dan kemudian kalau bisa produk asli dengan gambar di kamera warnanya tidak terlalu meleset ya. Dan kemudian sebisa mungkin visual ini menampilkan beberapa pilihan atau beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Misalnya ukurannya, lalu kemudian juga warnanya, dan juga cara penggunaannya. Baik, terima kasih sekali Mas Melo sudah bergabung bersama dengan kita. Salam sehat selalu ya untuk keluarga di sana. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Selamat siang.